Saya menyapa setiap jemaat Tuhan online di rumah, sama-sama tulis di live chat, Tuhan Yesus baik. Yang di sini kasih tahu kanan kiri, Tuhan Yesus baik, ya kan? Puji Tuhan, sudah 2 minggu saya nggak khotbah. 2 minggu ini ada tamu, ada Pastor Joshua Supit. Minggu lalu kita kedatangan Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat dan Pastor Sumiati Supit. Hari ini di minggu pertama bulan Februari, Tuhan izinkan saya untuk menyampaikan pesannya bagi setiap saudara. Saya percaya hari ini Tuhan mau bicara kepada setiap saudara. Boleh katakan amin? Ya, sama-sama kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Yosua pasalnya yang ke-6. Yosua pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Hari ini saya mau menyelesaikan topik yang sudah saya bawa selama 1 bulan kemarin. Hari ini saya mau menyelesaikan satu khotbah yang saya beri judul Berjalan Bersama Tuhan. Sama-sama katakan berjalan bersama Tuhan. Ya, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dalam Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Oleh karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, apa saudara? Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah apa saudara? Kamu mengelilingi kota itu dan semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Nah saudara, ini sedikit review, ini sedikit pengulangan dari yang saya sudah khotbahkan 3 minggu yang lalu. Bagaimana orang Yeriko mereka takut dengan orang Israel. Kita udah baca dan bagaimana orang Israel saat mereka mengelilingi kota itu. Di hari pertama sampai hari yang ke-6 1 kali. Dan hari ke-7 7 kali dilingkari, maka tembok itu diruntuhkan. Saya sekali lagi berdoa dalam hidup saudara. Mungkin saudara menghadapi tembok sebesar apapun, bersama dengan Tuhan tembok itu pasti runtuh. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Ya, jadi kita udah belajar, kita udah lihat sama-sama bagaimana tembok yang besar, kota yang besar dikalahkan oleh orang Israel. Tapi hari ini untuk menutup seri ini, saya mau tujukan kepada saudara lanjutan dari kisah itu. Karena seringkali kita berpikir bahwa orang Israel selesai di Yeriko, maka kita dapat kemenangan, selesai the end, happily ever after. Tapi saudara, kenyataannya dalam kehidupan kita tidak selancar itu. Setuju dengan saya? Banyak orang selama 7 bulan kemarin sudah menikmati kondisi yang enak, kondisi yang nyaman, kondisi yang aman. Tapi tiba-tiba di bulan Februari mulai muncul lagi ketakutan. Saudara setuju dengan saya, gak semuanya selesai di Yeriko, ya kan? Gak semua, gak masalah, semua selesai saat saudara menerima kemenangan. Tapi firman Tuhan berkata hidup ini seperti peperangan. Di mana setiap hari, setiap musim ada sesuatu yang harus kita hadapi. Dan saudara, hari ini saya mau kita belajar dari pertempuran orang Israel berikutnya setelah Yeriko. Kadang-kadang saat kita belajar firman Tuhan, kita stop di Yeriko. Oke, mereka menang, mereka langsung memasuki tanah perjanjian. Tapi mohon maaf, tidak selancar itu perjalanan orang Israel. Saya mau kita baca Yosua 7. Nah ini. Tadi Yosua 6. Sekarang kita baca Yosua 7. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita udah lihat bagaimana orang Israel menang. Tembok Yeriko diruntuhkan, mereka menjara kota itu. Tapi peperangan tetap lanjut. Yosua 7 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Baca sama-sama dengan saya dengan keras. 1, 2, 3. Tetapi dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena apa saudara? Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu apa saudara? Bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Nah perhatikan ayat 2. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel. Nah berkata kepada mereka demikian apa? Pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka
pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota apa saudara? Namanya aja lucu saudara, Ai. Ya kan kecil saudara ya, namanya aja cuma 2 kata. Coba perhatikan ayat 3, sama-sama baca 1, 2, 3. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya apa? Gak usah seluruh bangsa pergi, biarlah apa? Hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana. Sebab orang-orang di sana apa saudara? Sedikit aja. Nah saudara, kita udah belajar orang Israel harus melewati sungai, namanya apa saudara? Sungai Yordan. Bagaimana kita menghadapi sungai Yordan? Jaga apa yang kita katakan. Perhatikan tahun ini saya ingatkan kembali sebagai gembala buat saudara. Ayo tahun ini mulut kita harus penuh berkat. Ulangin sama-sama, mulut kita penuh apa? Ya, mulai hari ini berkati anak saudara, berkati suami saudara, berkati istri saudara. Yang mau katakan amin. Ya nanti pulang dari tempat ini, suami-suami lihat sama istri, katakan, sayang, aku bersyukur Tuhan kirim bidadari dari surga menemani aku seumur hidupku. Wah, ya. Geli kan Pak ya, tapi dilakukan. Itu namanya mulutnya penuh apa berkah. Istri-istri kasih tahu suaminya, Pak aku bangga punya suami seperti Papa. Ya Papa keren, ganteng. Papa hebat deh pokoknya. Jangan ngomong terus, Papa kita lihat no makan turu persis sapi. Jangan saudara ya. Jangan saudara ngomong sama anak saudara, kamu ini dasar anak bodoh. Nanti anak saudara kalau nakal bilang, ya siapa dulu papa mamanya ya kan saudara, ya jangan. Mulut kita harus penuh berkat, saya nggak ngulangin tentang itu. Yang kedua, saudara sungai Yordan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap konsisten. Meskipun udah ditolong, tetap cari Tuhan. Saya bangga dengan saudara. Hari ini saudara di tengah orang ketakutan, saudara tetap hadir. Artinya saudara orang konsisten. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Yes! Nah, kita udah belajar 3 minggu yang lalu kota Yeriko. Bagaimana kita menghancurkan kota Yeriko, bagaimana kita mengalahkan kemustahilan. Yang pertama, perspektif kita harus berubah. Saya udah sampaikan bagaimana kamera pun bisa diatur perspektifnya. Saya udah bilang bagaimana kalau kamera ini saya bisa atur demikian rupa supaya saya kelihatan kurus. Padahal kenyataannya bukan langsing tapi langsung saudara. Ya kan? Sampai ada pendeta WA saya, Pastor beli di mana kamera yang bisa ngurusin? Haleluya saudara ya. Nah perspektif bisa mengubah banyak. Nah kalau perspektif kita benar, maka hidup kita juga benar. Yang kedua, kita udah belajar bagaimana kita harus introspeksi. Ini semua ada di khotbah saya, ada di YouTube. Dan yang ketiga, bagaimana kita berperang dengan caranya Tuhan. Yaitu Tuhan kadang-kadang suruh kita melakukan yang kita nggak mau. Saudara, seperti orang Yeriko. Seperti orang Israel saat menghadapi Yeriko. Mereka disuruh keliling kota itu. Setiap hari 1 kali selama 6 hari. Pada hari yang ke-7 mutar 7 kali. Saudara ini sesuatu yang agak konyol. Kenapa sih Tuhan gak suruh langsung bantai? Kenapa sih Tuhan gak suruh langsung menghancurkan tembok? Karena kadang-kadang Tuhan mengajarkan kepada kita, kita harus berperang dengan caranya siapa saudara? Caranya Tuhan. Kadang-kadang kita menghadapi persoalan, kadang-kadang kita harus meresponi itu dengan caranya Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu ditampar pipi kanan, masa saudara. Kalau kamu ditampar pipi kanan, beri pipi kiri. Kalau kamu disuruh jalan 1 mil, jalan 2 mil. Tapi kadang-kadang itu cara Tuhan untuk memberkati saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Kita udah lihat kota Yeriko menakutkan. Sungai Yordan begitu dalam menakutkan. Nah kota yang ketiga saya catat tantangannya adalah satu kota yang udah kita baca namanya kota apa saudara? Kota Ai ini gak ada apa-apanya sama Yeriko. Tahukah saudara seberapa besar kota Ai ini? Saya mau katakan kepada saudara kota Ai ini sebenarnya besarnya itu cuma 10.000 meter persegi. Sekali lagi saya ulangi. Kota Ai ini cuman 10.000 meter persegi. Kalau kota Yeriko itu kota besar, 58 kilometer persegi. Yang namanya Ai ini hanya 10.000 meter persegi. 1 hektar.
Saya mau tunjukkan kepada saudara betapa kecilnya itu. Saudara tahu mall di mana kita beribadah ini? Ini mall apa namanya saudara? Pakuwon Mall ya, kita endorse saudara sedikit ya. Pakuwon Mall ini mall terbesar di Asia Tenggara. Mall ini ukurannya dari ujung, ini ujung sampai ujung sana. Itu 180.000 meter persegi. Saudara bisa bayangin? 180.000. Berarti AI itu cuma 1/18 mall ini. Itu kota kecil banget. Itu lebih kecil dari Pakuwon Mall dan PTC. Bahkan lebih kecil dari tempat ini. Dari mall ini. Karena itu coba saudara lihat ayat 3. Lihat ayat 3, lihat ayat 3, lihat ayat 3. Dikatakan apa? Tampilkan lagi ayat 3. Yosua 7 ayat 3. Nah ini. Dikatakan kemudian berkata kembali kepada Yosua. Berkata kepada mereka. Ini pengintai. Tidak usah seluruh bangsa pergi. Ngapain jutaan orang, ngapain banyak-banyak. Biarlah hanya kira-kira apa saudara? Ini kota kecil kok. Ini kita loh udah menang lawan Yeriko. Masa kota kecil gini kita bawa seluruh tentara. Kita pasti menang. Firman Tuhan berkata sebab penduduknya cuma sedikit. Ini kecil. Dalam logika memang kota Ai ini kecil. Ayat 3 berkata gak usah banyak-banyak. Cuma 2-3 ribu orang. Tapi perhatikan apa yang terjadi terhadap orang Israel. Coba buka ayat 4. Yosua 7 ayat yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Saya mau saudara perhatikan. Karena ini pesan Tuhan penting. Dan Tuhan udah simpen ini dalam hati saya 2 minggu saya gak khotbah. Saya gak tahu kenapa saya harus khotbahin pas hari ini. Karena Tuhan punya pesan gembala bagi setiap saudara. Kita baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Maka berangkatlah dengan keras sama-sama kira-kira 3.000 orang saja dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan di depan orang-orang. Perhatikan ayat 5. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu. Sampai ke Shebarim. Dan dipukul kala di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yeriko isinya raksasa gede-gede. Yeriko isinya orang-orang hebat. Tinggi, kota pertahanan. Orang Israel menang tuh. Tapi tantangan berikutnya, kotanya namanya apa? Hanya 2-3 ribu orang penduduk. Kota kecil, kota gak ada pertahanan, pertahanannya biasa gak seketat Yeriko. Tapi ayat 5 dikatakan, ayat 4 dikatakan orang Israel melarikan diri. Dan ayat 5 berkata mereka dipukul kalah dalam lereng. Sungai Yordan dibelah. Kota Yeriko temboknya yang tebal dihancurin. Tapi ngelawan kota Ai kalah telak. This is so unexpected. Ini gak diduga sama sekali. Bagaimana satu kota Ai yang kecil bisa ngalahin bangsa pilihan Tuhan. Karena kita begitu sombong dengan diri kita. Wah, aku orang Kristen. Aku orang pilihan Tuhan. Ini masalah kecil. Tapi lihat di sini. Bukti jelas bagi kita. Satu hal yang kecil pun bisa mengalahkan telak orang Israel. Kenapa? Saudara, sebelum saya jelaskan kenapa. Saya sebut kota Ai ini melambangkan. Kalau Sungai Yordan melambangkan persoalan yang terus datang. Masalah satu belum selesai, masalah berikutnya datang. Kalau kota Yeriko itu melambangkan kemustahilan dalam hidup kita. Saya catat kota Ai melambangkan masalah yang tidak terduga yang terjadi dalam hidup kita.
mengganggu hidup kita, menghancurkan, mengalahkan hidup kita. Padahal satu hal yang sepele. Padahal satu masalah yang kecil. Tapi melambangkan masalah yang apa saudara? Tak terduga. Saudara, hari-hari ini kita hadapin ketakutan. Dan saya minta tolong kepada saudara, kita gak perlu share ketakutan itu kepada teman-teman kita. Yang setuju boleh katakan amin. Gak perlu di Instagram story saudara, gak perlu di WA group saudara bagi-bagikan berita menakutkan. Karena gak perlu dikasih berita pun udah takut. Setuju dengan saya? Apalagi kita bagi-bagikan, apalagi kita posting-posting. Udah tahu, kita harus jaga protokol kesehatan. Tapi saudara, tepat bulan Desember kemarin, tepat bulan November kemarin, kita gak pernah menduga terjadi seperti hari ini lagi. Setuju dengan saya? Gak pernah kita duga. Wah, Omikron kecil, gak kerasa. Iya Pak, ini kan Omikron, belum Megatron. Haleluya. Tapi kita gak pernah duga kan? Mulai kayak gini lagi kan? Saya pun gak duga. Saya pun gak duga. Gak ada yang duga kota Ai bakal ngalahin orang Israel. Tapi saat mereka lengah, dikalahkan telak. Melarikan diri dari kota kecil, kota gak ada artinya. Mungkin hari ini saudara sedang ngalamin masalah yang tidak terduga. Mungkin tiba-tiba dokter vonis saudara, ini kanker. Ada. Mungkin ada hari ini tema khotbah saya, masalah yang tak terduga. Ulangi sama-sama dengan saya, masalah tak apa? Masalah yang tidak terduga. Tuhan taruh dalam hati saya buat jemaat yang saya gembalakan di tempat ini. Ada dari saudara hari ini ngalami masalah yang saudara gak duga sebelumnya. Sebelumnya saudara gak pernah mikir, tapi itu terjadi hari ini. Loh Pak, kok bisa gini ya Pak? Mungkin rumah tangga saudara gak pernah ada masalah. Tapi tiba-tiba out of nowhere, tiba-tiba tanpa kita duga, tiba-tiba kita lagi ribut keluarga kita. Suami dengan istri ngomong gak pernah bisa biasa. Ngomongnya selalu bahasa Surabaya ngegas. Saudara gak pernah duga anak saudara tiba-tiba mulai jadi anak yang lawan. Saudara gak pernah menduga anak saudara pacaran dengan orang gak seiman dan mau rencana untuk lari dari rumah. Mungkin saudara mengalami masalah yang tidak terduga, tiba-tiba saudara dalam pekerjaan, saudara diberhentiin. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada saudara yang lagi ngalamin itu. Meskipun hari ini kita ngalamin masalah yang tidak terduga, ingat. Tuhan kita juga sanggup memberikan berkat yang tidak terduga. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling das. Tapi kalau kita gak hati-hati, banyak dari kita bisa-bisa kalah dengan masalah yang tak terduga. Tanpa kita sadari kita bisa-bisa kalah dengan Ai dalam hidup kita. Satu hal yang kita gak pernah duga, satu hal yang kita gak pernah pikirkan, tiba-tiba bisa mulai menghancurkan hidup kita. Itu yang terjadi, banyak orang mulai depresi hari ini. Banyak orang sedang ngalamin anxiety attack, kecemasan. Kita nggak duga tiba-tiba muncul. Hari ini saya mau tujukan kepada saudara, kenapa orang Israel kalah dengan Ai. Dan doa saya adalah hari ini saudara yang ngalamin masalah, hari ini saudara menjadi lebih dari pemenang. Saudara nggak kalah sama masalah ini. Tapi kalau kita nggak belajar dari kesalahan orang Israel terhadap Ai, maka saya khawatir kita juga bisa kalah loh saudara. Saya mau katakan kepada saudara, orang Kristen itu tidak kebal sama yang namanya kekalahan. Saya ulangin sekali lagi. Orang Kristen tidak kebal dengan apa? Ada nggak Pak orang Kristen ngalamin kekalahan? Ada. Kok bisa ada? Karena mereka tidak belajar dari kesalahan-kesalahan yang diajar sama Alkitab.
Alkitab bukan hanya menunjukkan kita apa yang harus kita lakukan. Tapi Alkitab juga ngajar kepada kita apa yang kita tidak boleh, apa saudara lah? Alkitab juga ngajar kepada kita, bukan hanya kita belajar, oh ini yang harus saya lakukan. Tapi Alkitab juga kasih kisah-kisah dari orang-orang yang kalah karena kesalahan mereka. Dan mohon maaf saudara perhatikan, alangkah sayangnya, alangkah sedihnya saya. Kalau orang Kristen yang udah dikasih Alkitab, udah dikasih tahu sama firman. Kita juga membuat kesalahan yang sama seperti mereka. Udah dikasih tahu kok. Kok kita tetap ngelakuin hal yang sama. Kita mau belajar dari kesalahan orang Israel. Mestinya gak mungkin kalah sama Ai. Tapi kenapa kok bisa kalah? Ada 2 poin yang saya akan bawakan hari ini. Saya berdoa kita belajar dari kesalahan orang Israel ini. Yang pertama kita buka ayatnya yang pertama. Yosua 7 ayatnya yang pertama. Ayo. Yosua pasalnya yang ke-7 ayatnya yang pertama. Kita baca bersama-sama dengan keras. Ayo, 1, 2, 3. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu apa saudara? Bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Lalu perhatikan ayat 2. Ini udah yang pertama kan? Coba tampilin lagi ayat pertama tadi. Dikatakan kalimat terakhir, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap, Tuhan udah lagi marah nih. Tapi perhatikan ayat 2. Apa yang dilakukan Yosua? Yosua menyuruh orang Yeriko kemana saudara? Nah, stop di sini. Ini poin yang pertama. Apa yang menyebabkan orang Israel kalah sama kota Ai? Catat baik-baik, karena yang pertama. Karena orang Israel termasuk pemimpinnya mulai meremehkan hal rohani. Ulangin sama-sama dengan saya. Mulai apa saudara? Meremehkan. Ya di rumah, online, dari Amerika, dari UK, dari Singapura tadi saya lihat, dari Eropa, catat di live chat. Jangan meremehkan hal rohani. Yang datang sama keluarga, coba kasih tahu kanan kiri. Jangan remehkan hal rohani. Tampilin lagi ayat pertama. Yosua 7 ayat pertama. Dikatakan apa? Tapi orang Israel dikatakan apa saudara? Berubah setia. Berubah setianya di mana? Kalau saudara ikuti khotbah saya tentang kisah-kisah ini nyambung semuanya ya. Karena itu saya berharap jemaat catat, saudara ikuti dari awal supaya tahu nyambungnya di mana. Saat orang Israel hadapin sungai Yordan, mereka doa sama Tuhan. Aduh Tuhan tolong, mati nih. Ngadepin sungai yang dalam ini, apalagi yang gak bisa renang. Waduh doanya lebih kenceng, Tuhan mata gak bisa renang Tuhan. Tuhan belah. Firman Tuhan berkata, dari saudara baca lagi. Orang sebelum ngadepin sungai Yordan, mereka doa sama Tuhan. Ngadepin Yeriko, mereka doa sama Tuhan. Tapi perhatikan Yosua 7 ayat 1. Yosua 7 ayat 1. Ngalamin yang namanya sungai Yordan, mereka doa. Yang namanya Yeriko, mereka doa. Mereka puasa, mereka kuduskan diri. Tapi perhatikan ayat 7 dan 1. Tetapi orang Israel apa saudara? Berubah setia. Tampilkan poin yang pertama lagi. Mereka mulai menyeremehkan hal-hal apa saudara? Mirip dengan kita gak sih? Kemarin Delta udah selesai. Banyak orang udah mulai ngeremehin hal rohani. Waktu Delta, haleluya. Yang ikut ibadah doa, banyak. Wah, semua channel deh. Semua channel rame lah. Semua acara sela. Wah, orang cari. Dari semua hamba-hamba Tuhan juga. Naik. Tapi begitu gelombangnya udah selesai. Dikit demi dikit.
Pak gak bisa Pak, ada acara kantor. Pak sorry ya Pak, saya diajak jalan-jalan sama teman saya. Sampai pada satu titik, rohani udah biasa aja. Padahal waktu kena COVID, setiap malam gak pernah bolos doa. Tapi sekarang begitu kondisi aman, mulai ngeremehin hal rohani. Udah lupa berdoa tapi ketiduran nonton Netflix. Oh di sini nggak ada yang nonton Netflix, puji Tuhan. Semuanya bukanya setiap hari coba GSJS ya. Buka YouTube, GSJS, Sela. Hebat saudara ya kan. Ada nggak yang mulai ngeremehin hal rohani? Ada yang mulai ngeremehin doa? Ada yang saudara tahun lalu saudara sungguh-sungguh doa sekarang udah males. Ini penyebab kekalahan. Ini yang menyebabkan kita gak pernah duga. Tiba-tiba kalah. Orang Israel udah menang. Baru aja menang. Udah berubah setia. Padahal sebelumnya mereka losor di tanah. Tapi di sini mereka berubah setia. Bahkan mereka mulai meremehkan perintah Tuhan. Mereka mulai melakukan apa yang mereka mau. Itulah yang terjadi di kalangan banyak orang Kristen. Begitu dapat kemenangan lupa sama Tuhan. Begitu sehat lupa sama Tuhan. Begitu tokonya mulai rame lagi, omset udah mulai naik lagi, restorannya udah mulai rame lagi, lupa sama Tuhan. Begitu gajinya udah balik, gak dipotong lagi. Begitu naik pangkat, begitu mulai banyak appointment, lupa sama Tuhan. Saya sampaikan ini kepada saudara karena saya peduli dengan saudara. Karena saya ingin jemaat Tuhan GSJS Pakuwon Mall dan GSJS Online diberkati Tuhan. Saya ingin jemaat Tuhan tahun ini mengalami Jehovah Jireh. Tapi kalau kita mulai ngeremehin hal rohani, kita mulai ngeremehin pelayanan, kita mulai ngeremehin firman Tuhan, kita mulai ngeremehin ibadah, kita mulai ngeremehin doa, hati-hati. Seperti orang Israel mulai ngeremehin hal rohani, mulai lupa sama Tuhan, mulai berubah setia sama Tuhan, dihancurin sama Tuhan. Bukan cuma kalah sedikit, melarikan diri sampai ke pintu gerbang. Artinya apa? Sampai kepepet. Saat ada masalah melekat sama Tuhan, saat ngadepin tembok Yeriko melekat sama Tuhan. Tapi ngadepin Ai, lupa doa. Lupa tanya Tuhan. Lupa beribadah. Lupa dirikan mezbah. Kadang-kadang orang Kristen kayak gitu memang. Kalau lagi ada masalah semua ibadah diikutin. Kaum muda ikut, kaum lansia pun ikut. Kaum ibu ikut, kaum laki ikut. Saya bingung ini waria tuh gimana saudara ya kan. Ibadah jam 10, jam 9 udah datang doa. Wah Tuhan. Tapi sorry ya, kalau udah diberkati, kalau udah duitnya mulai banyak, masalah udah mulai selesai, ditanya, Pak kenapa kok gak ke gereja? Bu kenapa kok gak ke gereja? Iya, kayak acara arisan terus itu. Bisanya cuma hari Minggu, karena itu ya udahlah Tuhan ngerti kali. Pak kok gak ke gereja? Pak kok gak ibadah? Iya itu lu teman-teman semuanya sepedaan kalau hari Minggu. Iya bisanya hari Minggu. Gak apa-apa ya Tuhan ngerti toh ya. Tuhan juga hadir bersama dengan saya waktu sepedaan kan. Saya gak melarang saudara ngelakuin itu. Tapi jangan sampai kita lengah terus kita lupa dengan hal rohani. Saya pernah dengar tentang seekor monyet. Satu hari lagi naik ke atas pohon palem. Monyet ini lagi duduk, tiba-tiba angin timur dan angin barat lihat monyet itu, mereka ngobrol. Angin barat bilang sama angin timur, bro, ayo kita bikin lomba siapa yang bisa jatuhin monyet itu. Oke, angin timur duluan. Dikirim angin sakal, angin kenceng. Wah monyet ini kena angin itu, gak malah jatuh, tapi malah gandolnya lebih apa saudara? Wah,
Ya mirip saudara ya, saya tahu saudara nggak perlu ngomong ya kan. Saya punya talenta khusus itu saudara ya. Wow, tambah kencang anginnya, tambah apa saudara? Angin barat pinter, dikirim angin sepoi-sepoi. Sore-sore, adem. Monyetnya mulai akhirnya itu orang Kristen. Kadang-kadang ngadepin masalah tambah melekat sama Tuhan. Tapi begitu dikasih yang santai enak, tidur rohaninya. Akibatnya apa aja? Mohon maaf kalau khotbah ini saudara berkata, Pak Pendeta kok nyindir saya? Saya lu gak tahu saudara. Kok saudara bilang saya nyindir saudara? Tapi ini artinya Tuhan sayang sama saudara. Ini yang disebut, saya catat, ini yang disebut kemunduran rohani. Sama-sama tulis di live chat, aku gak boleh mundur rohani. Sama-sama tepuk dada saudara, di sini tepuk dadanya. Aku gak boleh mundur rohani. Jangan sampai Pak Bu, saya mohon kepada saudara, saya mau lihat saudara diberkati luar biasa. Saya mau lihat bisnis saudara semakin naik, terus naik tidak turun, amin. Tapi please jangan mundur rohani kita. Karena saat kita mulai ngeremehin rohani kita, itu awal kejatuhan kita. Siapa orang Kristen yang mundur rohani secara cepat? Yang pertama, orang Kristen yang mundur rohani, coba baca Yosua 7 ayat 20-21, cepat aja. Yosua 7 ayat 20-21. Yosua 7 ayat ke-20-21. Ini yang berbuat dosa, ini yang mulai mundur rohani, namanya Akan. Ya mohon maaf kalau di sini ada yang namanya Akan atau Akun ya saudara ya. Lalu Akan menjawab Yosua katanya, benar. Aku yang telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah. Bajunya Gucci, Givenchy, Dior yang baru. Buatan Sinear, buatan Perancis, buatan Barcelona ya kan. Dan 200 shikal perak. Sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Atau sekarang Bitcoin atau Ethereum ya kan. Aku apa saudara? No, sama-sama kurang keras. Aku apa saudara? Maka aku mengingininya, maka yang pertama siapa orang yang mundur rohani? Yang pertama orang yang kompromi dengan dosa. Apa Bapak Ibu Saudara yang pertama kompromi sama dosa. Tampilkan ayat lagi 21. Perhatikan. Aku mengingininya, maka aku ambil. Ini yang namanya kompromi dengan dosa. Lebih menuruti keinginan daging daripada keinginan Tuhan. Siapa orang yang mulai kompromi dengan dosa? Mereka yang lihat dosa, mereka berkata, gak apa-apa lah. Ini kan dosa putih. Gak apa-apa lah. Ini kan cuma ya, gak ada yang tahu lah, it's okay. Saya mau katakan kepada saudara, siapa orang yang mundur rohani? Yaitu orang yang berkata, gak apa-apa sama dosa. Ada yang di sini mulai berkata, gak apa-apa lah Pak, ini dikit-dikit aja, Tuhan ampuni saya. Hati-hati. Saudara sedang dikatakan apa? Mundur. Gak apa-apa lah gibah sama orang, gak apa-apa lah jelekin orang, gak apa-apa lah ngomongin orang. Gak apa-apa lah. Itu kemunduran rohani. Yang kedua, mengambil haknya Tuhan. Ini orang yang mundur rohani. Coba baca ayat 1. Yosua 7 ayat 1, semua ada ayatnya. Tapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang apa saudara? Dikhususkan. Banyak orang mulai ngambil haknya Tuhan. Tuhan berhak atas kehidupan kita. Tapi banyak orang berkata, ini hidup-hidupku kok. Aku mau berbuat dosa ya urusanku. Aku mau ngerokok ya urusanku. Aku mau berbuat zina urusanku. Itu ngambil haknya Tuhan. Ambil hal-hal yang dikhususkan buat Tuhan. Apa yang dikhususkan buat Tuhan? Miliknya Tuhan. Ulangin sama-sama dengan saya. Apa miliknya? Tulis di live chat miliknya Tuhan. Ada banyak orang mulai ngambil miliknya Tuhan. Waktu yang semestinya buat Tuhan, kita berikan nonton layangan putus.
Waktu itu doa buat nonton All of Us Are Dead. Waktu dia buat Tuhan dipakai jalan-jalan. Saya nggak akan terlalu dalam di sini. Tapi saya tahu saudara mengerti yang saya maksud. Dan yang ketiga, siapa orang yang mulai mundur rohani? Yang ketiga siapa? Catat. Orang yang lupa diri. Mereka yang merasa mereka bisa nyembunyiin hal-hal dari Tuhan. Seperti Akan. Dia ambil barang jarahan yang punyanya Tuhan disimpan. Dan dia pikir Tuhan bisa ditipu. Banyak orang merasa mereka bisa nipu Tuhan. Kelihatannya ke gereja, hatinya gak di gereja. Hari ini jangan sampai yang pertama. Catat poin yang pertama. Kalau saudara gak mau kalah sama yang namanya ai. Saudara gak mau kalah sama yang namanya masalah yang tak terduga. Yang pertama catat. Jangan meremehkan hal apa saudara? Tetap baca Alkitab, tetap ibadah, tetap nyembah Tuhan. Saya percaya kalau kita mengutamakan hal rohani, maka kalau kita mencari kerajaan Allah, maka semuanya akan, kasih tepuk tangannya paling meriah, tepuk tangannya paling dahsyat. Yang terakhir, pemain musik silakan naik. Ya kan? Ayo kita buka ayat 3. Yosua 7 ayat yang ketiga. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya. Tidak usah seluruh bangsa itu apa saudara biarlah hanya kira-kira apa saudara. Cuma 2-3 ribu orang aja menggempur Ai. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana sebab orang di sana sedikit. Ayat 4 Yosua langsung kirim. Yang kedua kenapa orang Israel kalah dengan Ai? Yang pertama ingat baik-baik. Karena mulai meremehkan hal-hal. Yang kedua, karena mereka mulai tidak melibatkan Tuhan. Ulangin sama-sama dengan saya. Karena mereka mulai tidak apa saudara? Tulis di live chat. Jangan lupa libatkan Tuhan. Ya di sini kasih tahu keluarga saudara, istri saudara, suami saudara. Libatkan Tuhan. Orang Israel jadi termasuk Yosua ya, termasuk pemimpinnya. Mulai gak ngelibatin Tuhan. Mulai nyepelin Tuhan. Saya catat kita tahu seseorang mulai meremehkan Tuhan kapan? Saat dia mulai tidak melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Inilah kesalahan Yosua. Dia lupa ngelibatin Tuhan. Ngadepin kota Ai, dia lupa loh. Ngelibatin Tuhan. Mau tahu buktinya di mana? Yang pertama, mana buktinya Yosua gak ngelibatin Tuhan? Saya catat. Karena waktu dia nyerang Ai, dia tidak membawa tabut perjanjian. Karena itu saya minta saudara waktu itu catat khotbah saya. Catat. Kenapa? Karena ini ada hubungannya dari yang khotbah saya Sungai Yordan. Menghadapi Sungai Yordan. Karena selama orang Israel perang, mereka gak pernah lupa sama satu hal. Namanya apa? Tabut. Setiap kali orang Israel perang, masuk tanah Kanaan, Sungai Yordan, tembok Yeriko. Waktu mereka mengelilingi, mereka ngikutin apa? Tabut. Kenapa ngikutin tabut perjanjian? Karena tabut perjanjian itu melambangkan pribadi namanya siapa saudara? Mereka lupa bahwa kunci kemenangan mereka terletak bukan pada kekuatan mereka. Tapi kunci kemenangannya adalah tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian itu adalah siapa saudara? Tuhan. Ini buktinya. Lihat tadi kita udah baca, saya ulang-ulang terus. Lihat mereka, ya thank you. Mereka mulai, lampunya ya ini udah selesai. Ini udah selesai. Mereka mulai perang. Gak bawa tabut perjanjian. Tabut perjanjiannya ditinggal. Di sini kelihatan. Yosua mulai tidak melibatkan Tuhan. Yosua mulai mengandalkan kekuatannya sendiri. Hati-hati Pak, Bu.
Saat kita mulai mengandalkan kekuatan saudara sendiri, di situ tangan Tuhan dalam hidup saudara mulai diangkat. Pak, Bu, mohon perhatikan ya. Kalau saudara hari ini mulai gak ngandalin Tuhan, ngandalin kekuatan saudara sendiri. Jangan kaget kalau favor Tuhan diangkat dalam hidup saudara. Kenapa? Baca Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat yang kelima. Yeremia 17 ayat yang kelima. Baca bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh. Bukan diberkatilah. Apa kata lawan dari berkat? Apaku? Terkutuklah. Jangan kaget kalau berkat Tuhan mulai hilang dalam hidup saudara saat kita mulai ngandalin kekuatan kita sendiri. Yang kedua, yang terakhir. Mana buktinya kalau Yosua tidak lagi melibatkan Tuhan? Perhatikan yang kedua. Karena Yosua lebih mendengarkan kata pengintai daripada mendengarkan Tuhan. Pengintai bilang, bos, cuma 2-3 ribu cukup, kecil kotanya. Gak usah semuanya. Yosua langsung lakuin, lihat ini bukti kita gak libatkan Tuhan. Saat kita mulai lebih dengerin manusia daripada dengerin siapa? Yosua mulai lebih percaya sama perkataan manusia daripada perkataan Tuhan. Banyak orang Kristen mulai seperti itu. Lebih percaya perkataannya orang daripada perkataan Tuhan. Karena itu banyak orang Kristen kalau lagi khotbah tidur. Ada pernah duduk di depan. Saya khotbah ngorok. Ngoroknya gak biasa lagi. Ngoroknya gak ke bawah, ke atas. Iya, banyak orang Kristen kalau khotbah ketiduran. Lihat jam, ketiduran, lihat handphone. Gak tenang. Kenapa? Gak terlalu percaya sama perkataan Tuhan. Ya paling begitu diulang-ulang aja. Tapi kalau gosip. Waduh. Matanya melotot. Iya tak. Mosok. Aduh mosok sih. Kejatuhan banyak manusia adalah lebih suka mendengarkan dan nasihat manusia. Tapi gak pernah cari nasihat dari Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Jatuh. Kena persoalan. Kenapa Yosua kalah sama Ai? Padahal menang sama Yeriko. Karena dia lebih dengerin kata-katanya manusia. Banyak orang juga gitu jatuh kenapa? Karena lebih dengerin katanya temennya. Kenapa banyak orang akhirnya kena investasi bodong? Kenapa uangnya akhirnya diambil sama orang terus hilang? Kenapa? Karena lebih dengerin perkataan salesnya. Lebih dengar perkataan temennya, iya uangmu masuk di situ aja aman, pasti enak, kamu gak perlu kerja, uangmu kerja buat kamu. Akhirnya apa yang terjadi? Karena udah gak ngelibatin Tuhan, dengar khotbah biasa, dengar khotbah gak mau didengar. Kalau khotbahnya gak enak dia keluar. Kalau dengar khotbah buka handphone, buka WA, buka Instagram. Karena itu pada akhirnya lupa ngelibatin Tuhan, gak dengar perkataan Tuhan, jatuh. Bangkrut. Dan saya mau kasih tahu, orang yang suka nasehatin kita, kalau kita jatuh, orang itu pasti hilang. Orang yang dulu mengajak-ngajak saudara, tapi pada akhirnya saudara bangkrut atau saudara jatuh, saudara telepon pasti gak diangkat. Tapi kita sebagai manusia, kesalahan 20 tahun yang lalu, kita tetap ulang hari ini. Kita tetap ketipu dengan hal yang sama. Kenapa? Kita percaya perkataan manusia. Kita percaya dengan dunia tipu-tipu. Oh orang itu mobilnya bagus. Oh orang ini barangnya bagus, pasti sukses. Aku mau ikut sama dia. No. Jangan lebih percaya perkataan manusia dari perkataan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sebelum dengar orang, sebelum dengar nasihat orang, sebelum dengar perkataannya teman, taruh uang di sini atau kerja ini, konsultasi dulu sama siapa? Jangan kebalik, jangan kita udah ketipu baru cari Tuhan. Jangan kita gagal baru cari Tuhan. Boleh katakan amin. Ada jemaat yang WA saya, dia telepon pastor. Uang saya 20 miliar ketipu. Gimana ini pastor? Saya bilang ya gak apa-apa, kita doa aja.
Lalu dia bilang, Pastor tahu gitu uang 20 miliar saya kasihkan ke gereja. Kalau ada malaikat di sini pasti teriak, bohong. Come on. Perkataannya sales kita dengar, perkataan Tuhan gak mau dengar. Perkataan sales kita dengar, perkataan orang kita dengar, firman Tuhan ketiduran. Church. Ini bukan khotbah yang gampang buat saya. Mulai ada muka-muka yang mulai gak terima. Ini pendeta siapa sih nih khotbah gini terus ngomongin aku. Tapi saya khotbah gini karena saya sayang sama jemaat. Kalau saudara gampang loh, kalau saya mau khotbah janji Tuhan, saudara percaya tahun ini berkat melimpah, gampang buat saya. Tapi ini makanan keras yang Kristen dewasa perlu dengar. Supaya jemaat bukan terus kanak-kanak tapi jadi dewasa. Dan orang dewasa pasti diberkati Tuhan. Yes! Saya gak pernah lupa ngelibatin Tuhan. Saya catat, libatkan Tuhan dalam perencanaan saudara. Libatkan Tuhan dalam keputusan saudara. Yang ketiga, libatkan Tuhan dalam keberlangsungan saudara. Sama-sama ulangin, libatkan Tuhan dalam saudara lagi rencana apa? Rencana beli rumah, rencana kerja baru. Libatkan Tuhan. Yang kedua, dalam keputusan saudara, libatkan Tuhan. Dalam keberlangsungan bisnis saudara, toko saudara, restoran saudara, usaha saudara, gereja saudara, libatkan siapa? Waktu, ini kesaksian terakhir, pelayan perjamuan suci siap-siap ya. Saya ini udah 2 minggu gak khotbah, karena itu khotbahnya jadi panjang saudara. Saudara, 2 tahun yang lalu kita mulai gereja ini. Selasa kemarin kita merayakan ulang tahun GCS Pakuan Mall yang kedua. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kita mulai 2 bulan sebelum pandemi. Tapi saudara ada kisah di balik GCS online. Jadi saudara dengar dari Jason Irwan, bagaimana dia di Amerika, banyak orang Amerika terberkati dengan pelayanan ini. Tapi nggak langsung seperti itu. Karena saya libatkan Tuhan di situ. Januari 2020 saya dengan istri lagi di Singapura. Kami beli mic. Kami beli beberapa mic, kami beli beberapa alat video. Lalu pada saat saya di Singapura saya doa sama Tuhan, Tuhan, aku udah ngelakuin ini semua, kira-kira Tuhan mau ngapain Tuhan? Perlu apa lagi Tuhan? Saya itu kalau mau ngapa-ngapain ya, saya itu selalu tanya Tuhan. Percaya gak percaya, saya mau ngapain aja saya itu tanya sama Tuhan. Tuhan tahu ini. Tuhan perlu apa lagi? Tiba-tiba Tuhan taruh dalam hati saya. Kadang-kadang Tuhan gak bicaranya itu langsung gitu. Michael. Enggak. Tuhan bicara apa? Tuhan tiba-tiba taruh dalam hati saya live streaming. Februari 2020 mana ada gereja live streaming, paling ada gereja besar-besar. GSJS gak pernah sekalipun saya kepikir live streaming. Tapi tiba-tiba Januari 2020 Tuhan ingatkan live streaming. Nah, tadi yang dibawa naik itu ini alatnya. Saya gak mau jual alat ini lah. Udah ditawar, udah di Tokopedia. Saya gak jual. Saya kalau lihat ini mau nangis saudara. Karena waktu itu saya di toko, Tuhan ingetin saya, beli itu. Saya berpikir, buat apa sih? Kita juga gak ada audiens dari luar negeri, dari luar kota. Buat apa beli alat live streaming? Tapi tiba-tiba, ya udahlah. Harganya waktu itu $600 Singapura. Saya beli. Dengan beberapa dolar sisa saya waktu itu. Karena saya habiskan semua harta saya untuk bangun tempat ini. Saya habisin semua saudara, tabungan saya. Dengan sisa-sisa mepet saudara. Saya beli ini. Blackmagic Web Presenter. Pulang ke Surabaya. Februari 2, 2020 full. Tapi Maret awal mulai sepi. Tiba-tiba Maret 15 pemerintah bilang gereja harus tutup. Terus saya baru ingat waktu dapat pengumuman itu. Bukannya Januari 2020 Tuhan udah siapkan alat live streaming buat GSJS. Akhirnya kita bisa live streaming pada saat itu. Kita mulai acara selah, kita mulai acara hari Minggu. Kita mulai. Dan saudara tahu selama 3 bulan itu. Alat ini di Indonesia gak ada yang jual. Di luar negeri pun habis. Kalau kita nggak ada alat ini, mungkin kita nggak bisa live streaming.
Tapi saat kita ngelibatin Tuhan, apa yang kita gak pernah pikirin, Tuhan pikirin buat kita. Kalau kita ngelibatin Tuhan, apa yang kita gak pernah bayangkan, Tuhan sediakan buat saudara. Makin berdiri, makin berdiri, makin berdiri. Makin berdiri, makin berdiri, makin berdiri. Perjamuan suci, kita siapkan perjamuan suci. Gak usah nyanyi ya, karena waktunya. Mohon maaf saudara, karena 2 minggu saya gak khotbah. Saya benar menyimpan pesan ini 2 minggu. Saya percaya hari ini saudara diberkati dengan firman ini. Percaya boleh katakan amin. Saya ngerasain saudara, saya ngerasain ada yang perlu ini. Doa saya Tuhan gak ngelewatin satu pun jemaat yang ikut ibadah ini. Doa saya tahun ini saudara ngelibatin Tuhan. Boleh ada pandemi, boleh ada PPKM berikutnya. Tuhan tetap pelihara hidup saudara. Tapi jangan pernah saudara ngeremehin hal rohani. Jangan ngeremehin perjamuan suci. Jangan kita lupa ngelibatin Tuhan. Bisnis saudara lagi baik-baik, jangan lupa Tuhan. Proyek banyak, jangan sampai lupa sama Tuhan loh. Setan akan buat kita merasa kita gak perlu Tuhan. Setan akan ngomong dalam hati saudara, Tuhan gak tahu. Kita mulai belajar nipu Tuhan nanti. Tapi hari ini saya yakin dan percaya, saya yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus tahun ini. Saat saudara ngelibatin Tuhan, saat saudara ngelibatin Tuhan Yesus, tamat perjanjian itu dalam hidup saudara. Saudara akan lihat hal-hal perkara yang dahsyat yang terjadi dalam hidup saudara. Angkat roti dan anggur saudara.